Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Kamila Maharani. Saya di sini akan menjelaskan tentang adab sebelum tidur dan bangun tidur sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pertama, saya akan menjelaskan adab sebelum tidur. Adab sebelum tidur ada 7. Yang pertama adalah jangan tidur larut malam. Manusia membutuhkan waktu tidur yang cukup hingga 7-8 jam per harinya. Selain tak baik untuk kesehatan, kebiasaan begadang atau terjaga di malam hari juga tak disukai oleh Rasulullah. Hal ini karena begadang dinilai menyia-nyiakan waktu dan dapat mempengaruhi waktu ibadah menjadi terlewatkan. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan berwudu, jelas tubuh akan lebih bersih dan terasa lebih nikmat saat beristirahat, serta lebih mudahnya kita untuk beribadah karena dalam keadaan suci. Tak hanya itu, keutamaan berwudu saat hendak tidur juga akan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Salah satunya dilihat dari mimpinya. Yang ketiga adalah membersihkan tempat tidur. Rasulullah menganjurkan untuk selalu membersihkan tempat tidur saat hendak tidur, yakni dengan menggunakan kain dan mengibaskannya ke arah tempat tidur sebelum dibaringkan. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidur dengan kain tersebut, sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah matikan lampu dan menutup wadah makanan dan minuman. Sebelum tidur, Rasulullah menyuruh kita untuk mematikan lampu. Dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bejana, serta wadah makanan dan minuman kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah membaca ayat kursi. Saat hendak tidur, umumnya kita membaca doa sebelum tidur, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Selain itu, ternyata juga dianjurkan untuk membaca bacaan lainnya, seperti membaca ayat kursi. Keutamaan membaca ayat kursi ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu barang siapa yang membaca ayat kursi ketika akan tidur, maka Allah senantiasa menjaganya dan tidak akan didekati setan sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah berbaring menghadap kanan. Rasulullah juga menganjurkan untuk tidur dengan berbaring ke arah kanan, sebagaimana disampaikan dalam sabdanya, berbalinglah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak hanya itu, Rasulullah juga melarang untuk tidur dalam posisi tengkurap, karena hal ini juga dimurkai Allah Ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur tengkurap adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, menutup dengan doa. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, bahwa ketika Rasulullah akan tidur, beliau akan berbaring di sisi kanan dan berdoa, Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Lalu saya akan menjelaskan tentang adab bangun tidur. Yang pertama, duduk dan mengusap wajah. Ibnu Abbas, semoga Allah ridhoi kepadanya, berkata, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah doa. Bahwa Nabi SAW ketika bangun tidur, beliau membaca, segala puji bagi Allah
yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanyalah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ibnu Abbas berkata, beliau duduk lalu mengusap kantuknya yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah mencuci tangan. Cuci tanganlah 3 kali karena kita tidak tahu tangan ini dari mana. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima adalah membersihkan hidung. Ada bangun tidur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selanjutnya adalah membersihkan hidung. Masukkan air hidung atau istinsyak 3 kali, karena disinilah setan bisa berpangkalan selama kita tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, bersiwak atau menggosok gigi. Nabi SAW apabila bangun, maka beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, yang terakhir adalah berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya, ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwujud, terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia sholat, maka terbukalah seluruh ikatan, sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian, maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk dan jiwanya malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.